Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Salama, NPM 243111081 dari kelas SIASP. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas mengenai bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat memberikan dampak positif dalam penggunaan teknologi. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu kode etik pengguna informasi teknologi. Kode etik ini adalah seperangkat aturan, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman agar teknologi digunakan dengan cara bertanggung jawab, adil, dan aman. Tujuan utama kode etik adalah melindungi pengguna dari penyalahgunaan teknologi, menjaga keamanan data, dan memastikan bahwa teknologi memberikan manfaat bagi masyarakat. Kode etik ini berlaku untuk semua orang, baik individu, organisasi, perusahaan, maupun pemerintah, karena setiap pihak adalah pengguna sekaligus pengelolaan teknologi informasi. Mengapa penting? Karena tanpa kode etik, teknologi bisa menjadi ancaman yang membahayakan keamanan, privasi, dan bahkan kehidupan sosial kita. Jika kode etik tidak diterapkan, ada banyak risiko yang bisa muncul, di antaranya kebocoran data pribadi, misalnya pencurian identitas atau penyalahgunaan data pengguna. Yang kedua, serangan keamanan siber, seperti hacking, malware, atau phishing. Yang ketiga, munculnya cyberbullying dan penyebaran berita hoak yang dapat merusak reputasi dan psikologis korban. Yang ketiga, praktik curang, seperti plagiarisme atau manipulasi data. Dan kelima, kerugian ekonomi dan sosial, misalnya kasus penipuan online atau hilangnya kepercayaan publik terhadap suatu platform. Lalu, bagaimana kode etik bisa membantu mengurangi risiko tersebut? Kode etik mengatur bahwa data pribadi harus dijaga kerahasiaannya. Komunikasi digital harus dilakukan dengan sopan, kejujuran harus diutamakan, dan teknologi digunakan untuk kebaikan, bukan merugikan orang lain. Contoh sederhananya, ketika sebuah perusahaan mematuhi kode etik, mereka wajib menjaga keamanan data pelanggan dengan enkripsi dan tidak boleh menyalahgunakan informasi untuk keuntungan tertentu. Di sekolah, guru bisa menanamkan kode etik dengan mengajarkan siswa untuk tidak melakukan plagiarisme dalam tugas-tugas digital mereka. Dengan kata lain, kode etik berfungsi sebagai pagar agar kita tetap berada di jalur yang aman dan etis dalam menggunakan teknologi. Untuk lebih memahami, mari kita lihat studi kasus nyata. Yang pertama ada kasus negatif, seperti Cambridge Analytica. Pada tahun 2018, dunia dikejutkan dengan skandal besar yang melibatkan perusahaan Cambridge Analytica dan Facebook. Cambridge Analytica berhasil mengakses data pribadi lebih dari 87 juta pengguna Facebook tanpa izin mereka. Data tersebut kemudian digunakan untuk memengaruhi opini politik dalam pemilu Amerika Serikat. Apa yang salah di sini? Perusahaan melanggar kode etik dengan tidak menghormati privasi pengguna, tidak transparan dalam penggunaan data, dan menggunakan informasi tersebut untuk tujuan manipulatif. Dampaknya sangat besar. Reputasi Facebook menurun drastis, kepercayaan publik hilang, bahkan perusahaan harus menghadapi tuntutan hukum dengan denda miliaran dolar. Selanjutnya ada kasus positif, regulasi GDPR di Eropa. Sebaliknya, Uni Eropa menerapkan General Data Protection Regulation atau GDPR, atau ini mewajibkan perusahaan untuk melindungi data pribadi pengguna, memberitahu dengan jelas bagaimana data digunakan, dan memberikan hak kepada pengguna untuk menghapus data mereka jika diinginkan. Hasilnya, tingkat keamanan data di Eropa meningkat, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan digital membaik, dan perusahaan lebih berhati-hati dalam mengelola data pelanggan. Dari dua kasus ini, kita bisa melihat jelas bagaimana kepatuhan terhadap kode etik dapat mencegah penyalahgunaan teknologi, sementara pelanggaran kode etik bisa membawa dampak yang merugikan bahkan skala global. Jika kode etik diterapkan dengan baik, manfaatnya sangat besar. Bagi individu, kita bisa menjadi pengguna teknologi yang lebih aman, bijak, dan terlindungi dari risiko hukum. Dan bagi organisasi atau perusahaan, kepatuhan pada kode etik akan meningkatkan reputasi, menjaga kepercayaan publik, serta menghindari kerugian finansial. Dan bagi masyarakat luas, mencipta lingkungan digital yang sehat, aman, serta mendorong teknologi untuk digunakan demi kemajuan, bukan penyalahgunaan. Sebagai kesimpulan, kode etik pengguna informasi teknologi bukan hanya sekedar aturan, tapi fondasi penting dalam membangun ekosistem digital yang aman, etis, dan bermanfaat. Dengan mematuhi kode etik, kita tidak hanya melindungi diri sendiri,
tetapi juga berkontribusi menciptakan masa depan teknologi yang lebih baik bagi semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.